Bayangkan, ini Ramadan sedang berjalan. Malam turun perlahan, rumah-rumah gelap, notifikasi ponsel mulai sepi, dunia seperti tertidur. Lalu, di satu sudut sunyi kamu bangun bukan karena alarm yang keras, bukan karena kebiasaan semata, tapi karena ada sesuatu yang menarik hatimu dari dalam. Kamu berwudu dalam diam. Air menyentuh wajahmu, seolah membasuh lelah yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Kamu berdiri, takbir pertama terucap, dan saat itu dunia tidak lagi penting. Tahukah kamu sesuatu? Saat banyak orang memilih kasur, kamu memilih sajadah. Saat banyak hati terlelap, kamu memilih berbicara dengan Allah. Dan disitulah rahasianya. Rasulullah SAW bersabda bahwa Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku akan aku ampuni." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bayangkan, langit terbuka, pintu ampunan terbuka, pintu permintaan terbuka, dan kamu sedang berdiri di sana. Bukan kebetulan kamu terbangun, bukan kebetulan hatimu lembut di bulan ini, bukan kebetulan air matamu jatuh ketika sujud terasa lebih lama dari biasanya. Ramadan adalah bulan ketika pahala dilipat gandakan, ketika setiap ibadah bukan hanya dicatat, tapi dilipat seperti ombak yang tak berhenti. Dan tahajud di bulan ini bukan ibadah biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Surah Al-Isra ayat 79. Di ayat itu ada janji yang halus, ada isyarat kemuliaan, ada kemungkinan diangkat derajatnya. Maka jika kamu bangun tahajud di Ramadan, jangan pernah merasa itu kecil. Karena bisa jadi di saat kamu merasa hanya sedang menangis dalam gelap, Allah sedang menulis perubahan besar untuk hidupmu. Di saat kamu merasa hanya sedang berdoa lirih, Allah sedang menyusun takdir yang bahkan belum bisa kamu bayangkan. Mungkin kamu belum melihat hasilnya hari ini. Mungkin masalahmu masih ada. Mungkin doamu terasa belum dijawab. Tapi tahajud di Ramadan bukan transaksi instan. Ia seperti benih yang ditanam di tanah langit. Tidak selalu tumbuh cepat. Tapi ketika ia tumbuh, akarnya dalam, buahnya manis, dan bayangannya panjang. Jika kamu masih bangun di sepertiga malam, jika kamu masih memilih Allah saat dunia tidak melihatmu, percayalah, bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu minta. Dan malam ini, kita akan membahas rahasia itu. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Ketika kamu bangun tahajud di Ramadan, yang berubah pertama kali bukan keadaanmu, tapi dirimu. Allah tidak selalu langsung mengubah situasi. Kadang yang Allah ubah adalah hati yang sedang memikul situasi itu. Ramadan adalah bulan penyucian. Siangmu diisi puasa, menahan lapar dan dahaga. Tapi malam adalah ruang paling rahasia. Disitulah jiwa diuji, bukan dengan lapar, tapi dengan kasur. Bukan dengan haus, tapi dengan kantuk. Dan ketika kamu memilih bangun, sebenarnya kamu sedang memindahkan pusat hidupmu dari dunia ke akhirat, dari manusia ke Allah, dari keluhan ke penghambaan. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 16 bahwa lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Rob mereka dengan rasa takut dan harap. Perhatikan dua kata itu, takut dan harap. Tahajud bukan hanya soal meminta. Ia adalah pertemuan antara rasa takut kehilangan Allah dan harapan mendapatkan kasih-Nya. Saat kamu berdiri di malam Ramadan, kamu sedang melatih jiwamu untuk hidup dengan dua sayap itu. Dan inilah kejutan pertama yang Allah siapkan. Bukan langsung harta, bukan langsung jabatan, bukan langsung keajaiban yang kasat mata, tapi kekuatan batin. Orang yang rutin tahajud di Ramadan akan merasakan sesuatu yang berbeda. Masalah mungkin masih ada, tapi cara melihat masalah itu berubah. Hati menjadi lebih luas, dada lebih lapang, reaksi lebih tenang. Kenapa? Karena setiap sujud di malam hari seperti mengosongkan racun yang menumpuk di siang hari. Kamu marah, lalu kamu sujud. Kamu kecewa, lalu kamu sujud. Kamu bingung, lalu kamu sujud. Dan perlahan Allah membersihkan bagian dalam dirimu. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa Qiyamul Lail adalah cahaya bagi hati.
Hati yang gelap karena dosa dan kelalaian akan kembali bercahaya dengan ibadah malam. Dan cahaya itu bukan sekedar perasaan, ia menjadi panduan. Orang yang hatinya bercahaya tidak mudah terseret arus, tidak mudah panik, tidak mudah putus asa. Maka ketika kamu tahajud di Ramadan, sebenarnya Allah sedang menyiapkan kejutan dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dibeli. Kamu mungkin belum sadar, tapi lihatlah dirimu. Hal yang dulu membuatmu gelisah berhari-hari, sekarang hanya membuatmu termenung sebentar. Hal yang dulu membuatmu marah meledak-ledak, sekarang membuatmu memilih diam. Itu bukan kebetulan, itu hasil percakapan malam yang tidak dilihat siapapun. Dan ada kejutan kedua, tahajud di Ramadan membuka pintu kepekaan. Saat kamu sering berbicara dengan Allah di malam hari, kamu mulai lebih peka terhadap dosa kecil, lebih peka terhadap waktu, lebih peka terhadap kata-kata yang keluar dari mulutmu. Seakan ada alarm halus di dalam diri. Kamu ingin menjaga lisan, kamu ingin menjaga pandangan, kamu ingin menjaga hati, karena kamu tahu nanti malam kamu akan berdiri lagi. Kamu tidak ingin berdiri dalam keadaan hati yang kotor. Inilah yang banyak orang tidak pahami. Tahajud bukan hanya ibadah malam, ia adalah penjaga siangmu. Orang yang rutin bangun malam akan malu bermaksiat di siang hari. Bukan karena takut manusia, tapi karena ia sudah merasakan manisnya kedekatan dengan Allah. Dan ketika kedekatan itu terasa manis, dosa terasa pahit. Itu kejutan yang luar biasa. Banyak orang mencari perubahan hidup dari luar, ganti pekerjaan, ganti lingkungan, ganti relasi. Tapi lupa bahwa perubahan terbesar dimulai dari dalam. Dan tahajud di Ramadan adalah pintu perubahan internal yang paling kuat. Rasulullah ketika menghadapi masalah besar, beliau tidak langsung menyusun strategi dunia. Beliau bangun malam, beliau memperpanjang sujud, karena beliau tahu kekuatan terbesar bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah. Maka jika kamu merasa hidupmu sedang berat, dan di Ramadan ini kamu memilih bangun malam, ketahuilah kamu sedang meniru jejak orang-orang yang paling dekat dengan Allah, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan langkah menujunya. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman bahwa jika hamba mendekat kepadanya sejengkal, Allah mendekat sehasta. Jika hamba berjalan kepadanya, Allah berlari kepadanya. Bayangkan, kamu bangun dengan mata berat, itu langkah kecil. Kamu berwudu dengan tubuh lelah, itu langkah kecil. Kamu berdiri, membaca ayat demi ayat, itu langkah kecil. Tapi di sisi Allah, setiap langkah kecil itu dibalas dengan kedekatan yang besar. Mungkin kamu belum melihat kejutan itu dalam bentuk nyata, tapi bisa jadi Allah sedang menunda jawabanmu karena Dia ingin memberimu versi yang lebih baik. Seperti orang tua yang tidak langsung memberi apa yang diminta anaknya, karena tahu ada hadiah yang lebih tepat di waktu yang lebih indah. Tahajud di Ramadan mengajarkan kesabaran dalam berharap. Dan semakin sering kamu berdiri di malam hari, semakin kamu sadar bahwa hidup ini bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang dekat atau jauh. Dekat dengan Allah, maka segalanya terasa mungkin. Jauh dari Allah, maka segalanya terasa berat. Jika kamu masih bangun malam ini, jangan anggap itu hal biasa. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan perubahan besar dengan cara yang paling halus. Dengan membersihkan hatimu dulu, dengan menguatkan mentalmu dulu, dengan melapangkan dadamu dulu. Karena kejutan terbesar bukan selalu apa yang kamu terima, tapi siapa dirimu setelah Ramadan ini selesai. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, Allah sedang membentuk versi terbaik dari dirimu lewat sujud-sujud yang basah di sepertiga malam. Ada satu rahasia lagi yang sering luput dari perhatian. Tahajud di Ramadan bukan hanya tentang perubahan hati, ia juga tentang pengangkatan derajat. Allah sendiri yang memberi isyarat itu. Dalam surah Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Perhatikan kalimatnya, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu. Ini bukan sekedar ajakan, ini janji yang disampaikan dengan bahasa kelembutan. Seakan Allah sedang berbisik kepada hambanya, bangunlah, ada kemuliaan yang menunggumu. Para ulama menjelaskan bahwa maqaman mahmudah,
Tempat yang terpuji bukan hanya tentang kedudukan di akhirat, tapi juga kemuliaan di dunia. Kemuliaan dalam pandangan Allah dan kemuliaan dalam hati manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan bahwa siapa yang menginginkan kemuliaan tanpa kehinaan, maka hendaklah ia mencari kemuliaan itu dalam ketaatan kepada Allah. Dan di antara ketaatan paling agung adalah Qiyamul Lail. Mengapa? Karena tahajud adalah ibadah yang paling tersembunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada kamera. Hanya kamu dan Allah. Dan justru karena ia tersembunyi, nilainya di sisi Allah menjadi tinggi. Imam Hasan al-Basri pernah berkata, "Aku tidak menemukan sesuatu yang lebih berat dibandingkan jiwa daripada Qiyamul Lail." Tapi beliau juga berkata bahwa orang-orang soleh merasakan kelezatan dalam tahajud yang tidak bisa ditukar dengan dunia. Artinya, semakin berat perjuangannya, semakin tinggi nilainya. Di Ramadan, nilai itu dilipat gandakan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling diampuni dosanya. Namun ketika Ramadan datang, beliau justru semakin bersungguh-sungguh dalam ibadah malam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa beliau menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Jika yang sudah dijamin surga saja bersungguh-sungguh, bagaimana dengan kita yang penuh kekurangan? Tahajud di Ramadan adalah tanda hatimu hidup. Karena hati yang mati tidak akan tergerak untuk bangun saat orang lain tertidur. Dan inilah kejutan berikutnya yang Allah siapkan. Ketika kamu istiqomah tahajud di Ramadan, Allah akan menanamkan wibawa dalam dirimu. Wibawa ini bukan karena suara keras, bukan karena penampilan, tapi karena ada cahaya dalam hati. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa kebaikan memiliki cahaya di wajah, kelapangan di dada, keluasan rizki, dan kecintaan di hati manusia. Sedangkan maksiat membawa kegelapan di wajah dan kesempitan di dada. Tahajud adalah kebaikan yang paling sunyi, dan dari kesunyian itulah cahaya itu lahir. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang membuat hatimu tenang hanya dengan melihatnya? Tidak banyak bicara, tapi menenangkan. Tidak banyak menuntut, tapi dihormati. Bisa jadi di malam hari, ia berdiri lama menangis dalam sujud yang tidak kamu tahu. Allah mengangkat derajat orang-orang seperti ini dengan cara yang tidak terduga. Bisa melalui kelapangan rizki, bisa melalui perlindungan dari musibah besar, bisa melalui ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh badai. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Aku mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Maka ia menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Dan ia berkata, ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Tahajud membantu meninggalkan maksiat, dan ketika maksiat berkurang, cahaya bertambah. Ketika cahaya bertambah, jalan hidup menjadi lebih jelas. Mungkin selama ini kamu bertanya, kenapa hidup terasa buntu? Kenapa doa terasa belum terjawab? Bisa jadi bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena Allah sedang membersihkan dulu wadahnya. Tahajud di Ramadan adalah proses pembersihan itu. Dan saat wadahnya sudah bersih, apapun yang Allah tuangkan akan terasa berbeda. Ada lagi dalil yang sangat menggugah. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik solat setelah solat wajib adalah solat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Perhatikan kalimatnya, bukan sekedar baik, tapi sebaik-baik. Artinya, di antara semua amalan sunnah, Qiyamul Lail memiliki posisi istimewa. Jika kamu rutin mengerjakannya di bulan yang penuh kemuliaan ini, berarti kamu sedang memilih amalan terbaik di waktu terbaik, gabungan terbaik dan terbaik. Itu bukan kombinasi biasa. Dan disitulah Allah menyiapkan kejutan yang sering tidak terlihat langsung. Allah bisa saja tidak mengubah keadaanmu seketika, tapi Dia akan mengubah takdirmu secara perlahan, menggeser garis hidupmu sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik. Karena doa di sepertiga malam bukan doa biasa. Ia diucapkan ketika dunia sunyi dan hati paling jujur. Tidak ada pencitraan, tidak ada sandiwara, hanya pengakuan tulus seorang hamba. Dan Allah mencintai kejujuran itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata bahwa di dunia ini ada surga kecil. Siapa yang tidak memasukinya, ia tidak akan masuk surga akhirat. Ketika ditanya apa itu, beliau menjawab, kenikmatan mengenal dan dekat dengan Allah. Tahajud di Ramadan adalah pintu menuju surga kecil itu. Saat kamu berdiri dan membaca ayat demi ayat, lalu air matamu jatuh tanpa kamu rencanakan,
disitulah kamu sedang merasakan sedikit dari syurga dunia. Dan siapa yang merasakan manisnya kedekatan dengan Allah, ia tidak akan takut menghadapi dunia. Maka jika kamu masih bangun di malam Ramadan ini, jangan pernah merasa sendirian. Mungkin keluargamu tidak tahu, mungkin teman-temanmu tidak tahu, mungkin tidak ada yang memuji, tapi langit tahu. Dan di sisi Allah, sujudmu tidak pernah hilang. Bisa jadi di balik setiap sujud itu, Allah sedang menulis pengangkatan derajat yang belum kamu lihat, sedang menyusun jalan keluar yang belum kamu sadari, sedang menjaga dirimu dari musibah yang bahkan belum sempat terjadi. Karena tahajud di Ramadan bukan sekedar ibadah, ia adalah undangan untuk dinaikkan. Ada satu hal lagi yang jarang disadari oleh orang yang bangun malam di bulan Ramadan. Tahajud bukan hanya tentang apa yang kamu minta, tapi tentang apa yang Allah jauhkan darimu. Kita sering membayangkan kejutan Allah dalam bentuk tambahan rezeki, tambahan kemudahan, tambahan kebahagiaan. Padahal bisa jadi kejutan itu berbentuk perlindungan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, apakah sama orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, ia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Ayat ini bukan sekedar pertanyaan, ini penegasan. Tidak sama. Orang yang hidupnya biasa saja dengan orang yang malamnya penuh sujud tidak akan sama hasil akhirnya. Karena orang yang bangun malam memiliki koneksi yang tidak dimiliki semua orang, dan koneksi itu melahirkan penjagaan. Bayangkan seseorang yang setiap malam mengadu kepada Allah, menceritakan kesedihannya, memohon perlindungan, mengakui kelemahannya. Apakah Allah akan membiarkannya berjalan tanpa penjagaan? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan bahwa di antara tanda cinta Allah kepada seorang hamba adalah Allah memalingkannya dari maksiat dan menjaganya dari sebab-sebab kebinasaan. Kadang kita tidak tahu bahaya apa yang Allah singkirkan dari hidup kita. Mungkin ada kecelakaan yang dibelokkan, mungkin ada penyakit yang diringankan, mungkin ada keputusan buruk yang dibatalkan. Dan semua itu terjadi tanpa kita sadari. Tahajud di Ramadan memperkuat pagar tak terlihat di sekeliling hidupmu, karena setiap doa adalah permohonan perlindungan. Rasulullah SAW dalam doa malamnya sering memohon perlindungan dari keburukan diri sendiri dan keburukan takdir. Beliau mengajarkan kita bahwa bukan hanya musuh luar yang perlu ditakuti, tapi juga hawa nafsu di dalam diri. Orang yang bangun malam akan lebih mengenal dirinya. Saat sunyi, kamu tidak bisa lari dari dirimu sendiri. Kamu melihat kelemahanmu, kamu sadar dosa-dosamu, kamu mengakui kesalahanmu. Dan pengakuan itu adalah awal keselamatan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa muhasabah, evaluasi diri paling jujur, terjadi saat malam. Karena di siang hari manusia sibuk dengan citra dan peran. Di malam hari, semua topeng jatuh. Tahajud membuatmu melihat dirimu apa adanya. Dan ketika kamu sadar siapa dirimu, kamu akan lebih hati-hati dalam melangkah. Inilah kejutan berikutnya. Allah menanamkan kewaspadaan dalam hatimu. Kamu jadi lebih selektif dalam memilih teman, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, lebih tenang saat menghadapi provokasi. Bukan karena kamu tiba-tiba menjadi hebat, tapi karena hatimu terhubung setiap malam dengan sumber petunjuk. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282 bahwa bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkanmu. Ilmu bukan hanya hasil belajar, kadang ia hasil dari ketakwaan. Dan tahajud di Ramadan adalah bentuk ketakwaan yang sangat dalam, karena kamu meninggalkan tidur demi Allah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Ini janji yang ditegaskan dalam banyak riwayat dan penjelasan para ulama. Maka jika kamu meninggalkan kenyamanan kasur demi berdiri di hadapannya, jangan heran jika Allah mengganti dengan kenyamanan hati yang tidak bisa diguncang oleh dunia. Ada lagi dimensi yang lebih. Tahajud membentuk keikhlasan. Di siang hari, mungkin orang melihatmu berpuasa. Mungkin orang memuji. Tapi tahajud tidak ada yang tahu. Dan ibadah yang paling tersembunyi adalah yang paling murni. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata bahwa tidak ada sesuatu yang lebih sulit diperbaiki daripada niat. Ia bisa berubah-ubah.
Tahajud membantu menjaga niat itu tetap bersih karena kamu melakukannya saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada yang memuji, saat tidak ada keuntungan dunia. Dan ketika niatmu bersih, amalmu menjadi kuat. Inilah rahasia kenapa orang yang istiqomah tahajud sering memiliki pengaruh besar, walau tidak banyak bicara. Karena yang menguatkan bukan retorika, tapi keikhlasan. Allah yang mengangkatnya. Dan jangan lupa satu hal penting, tahajud di Ramadan sering menjadi titik balik hidup seseorang. Banyak kisah ulama dan orang soleh yang berubah total karena satu malam yang penuh tangis. Satu malam ketika hati benar-benar hancur di hadapan Allah. Satu malam ketika doa diakui tanpa pembelaan. Satu malam ketika doa keluar dari kedalaman jiwa. Dan malam seperti itu bisa terjadi pada siapa saja. Bisa jadi pada dirimu. Mungkin selama ini kamu tahajud dengan doa yang sama, masalah yang sama, harapan yang sama. Jangan berhenti, karena bisa jadi satu sujud lagi adalah sujud yang membuka pintu. Satu doa lagi adalah doa yang menembus langit. Satu malam lagi adalah malam ketika Allah berkata kepada malaikatnya, "Lihatlah hambaku, ia meninggalkan tidurnya demi aku." Bukankah Allah Maha membalas? Jika kamu merasa hidupmu belum berubah drastis, jangan ukur hanya dengan hasil luar. Lihat hatimu, lihat caramu merespons ujian, lihat ketenanganmu saat sendirian. Jika itu berubah, berarti Allah sedang bekerja. Dan percayalah, ketika Allah sudah memperbaiki bagian dalam, bagian luar hanya tinggal menunggu waktu. Tahajud di Ramadan bukan hanya ibadah tambahan, ia adalah benteng, cahaya, pengangkat derajat, dan penjaga takdir. Dan mungkin tanpa kamu sadari, Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada apapun yang kamu minta. Sampai di titik ini mungkin kamu mulai menyadari satu hal, tahajud di Ramadan bukan sekedar rutinitas ibadah malam, ia adalah perjalanan pulang. Pulang dari riuhnya dunia menuju ketenangan yang Allah siapkan bagi hamba yang mau mendekat. Kita sering mengukur perubahan dengan angka, dengan kenaikan gaji, dengan bertambahnya pengikut, dengan keberhasilan yang terlihat. Tapi para ulama selalu mengingatkan, ukuran kemuliaan di sisi Allah bukan pada apa yang tampak, melainkan pada apa yang tersembunyi. Buya Hamka pernah berkata bahwa kemuliaan seorang manusia tidak terletak pada pangkatnya, tetapi pada hubungannya dengan Allah. Dan hubungan itu jujur terlihat saat ia sendirian. Tahajud adalah bukti hubungan itu. Tidak ada yang menyuruhmu, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang memberi imbalan dunia. Tapi kamu bangun dan itu menunjukkan ada sesuatu yang hidup dalam hatimu. Ustadz Abdul Somad pernah menyampaikan dalam ceramahnya bahwa orang yang kuat bukanlah yang menang dalam perdebatan, tapi yang menang melawan dirinya sendiri. Bangun di sepertiga malam adalah salah satu bentuk kemenangan terbesar atas diri. Karena musuh terdekat bukan orang lain. Musuh terdekat adalah rasa malas, rasa nyaman, rasa ingin menunda. Dan setiap kali kamu berhasil bangun, kamu sedang menaklukkan musuh itu. Ustadz Yat juga sering mengingatkan bahwa ibadah malam itu memiliki efek langsung kehidupan. Beliau menjelaskan bahwa Qiyamul Lail bukan hanya memperkuat rohani, tetapi juga membentuk karakter. Orang yang rutin bangun malam akan lebih terjaga lisannya, lebih stabil emosinya, dan lebih tajam pikirannya. Ini bukan teori kosong, ini pengalaman orang-orang yang menjadikan malam sebagai sahabat. Maka jika Ramadan ini kamu sedang berjuang menjaga tahajud, jangan remehkan perjuanganmu. Mungkin orang lain tidak tahu, mungkin keluargamu tidak sadar, mungkin tidak ada yang memuji, tapi Allah tahu dan itu cukup. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa siapa yang ingin akhir hidupnya baik, maka hendaklah ia memperbaiki apa yang tersembunyi antara dirinya dengan Allah. Apa yang tersembunyi itulah tahajudmu. Bisa jadi Allah belum mengubah hidupmu hari ini karena Dia ingin menguatkan pondasimu dulu. Bangunan tinggi membutuhkan pondasi dalam, dan pondasi itu dibangun dalam sujud yang panjang. Ramadan akan berlalu, malam-malam ini tidak akan selamanya ada. Kita tidak tahu apakah tahun depan masih diberi kesempatan yang sama.
Pertanyaannya sederhana, apakah kita ingin keluar dari Ramadan dalam keadaan yang sama seperti saat kita masuk, atau kita ingin keluar dengan hati yang lebih hidup, jiwa yang lebih kuat, dan hubungan yang lebih dekat dengan Allah? Tahajud adalah salah satu pintu perubahan itu. Jangan tunggu masalah selesai baru rajin tahajud. Justru karena masalah belum selesai, kamu butuh tahajud. Jangan tunggu hidup tenang baru bangun malam. Justru karena hidup belum tenang, kamu perlu berdiri di hadapan Allah. Dan ingat, kejutan besar dari Allah tidak selalu berbentuk sesuatu yang membuatmu terpana. Kadang ia hadir dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, kemudahan yang datang di waktu tak terduga, atau perlindungan dari musibah yang bahkan tidak kamu ketahui. Allah bekerja dalam cara yang sering tidak terlihat. Tugas kita bukan menuntut waktunya, tugas kita adalah menjaga kesungguhan kita. Jika malam ini kamu masih bangun, pertahankan. Jika sempat terlewat, jangan putus asa. Bangkit lagi, karena Allah tidak melihat kesempurnaanmu. Allah melihat kesungguhanmu. Semoga setiap langkah menuju sajadah dicatat sebagai cinta. Semoga setiap air mata di sepertiga malam menjadi saksi. Semoga setiap doa yang terucap menjadi sebab diangkatnya derajatmu. Dan semoga setelah Ramadan berlalu, kamu menjadi pribadi yang berbeda. Lebih dekat dengan Allah, lebih kuat menghadapi ujian, lebih tenang menjalani hidup. Jika ada getaran di hatimu, jangan berhenti di sini. Dukung channel ini dengan menekan tombol like agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan pengingat seperti ini. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak tertinggal video-video berikutnya tentang tahajud, keutamaan ibadah, dan rahasia kedekatan dengan Allah. Mari kita bangun bersama, bukan hanya di malam hari, tapi juga dalam kesadaran. Semoga Allah menjaga langkahmu menuju sajadah, semoga Allah menerima setiap sujudmu, dan semoga kejutan besar yang sedang Dia siapkan benar-benar membuatmu tersenyum, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat.